Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video Bengkel Logika. Kali ini kita bahas tentang bagaimana cara mengukur komponen elektronika jenis Mylar. Nah, jadi jenis Mylar ini banyak sekali nilainya dan banyak sekali kode warnanya. Kemudian fungsinya untuk perata sinyal DC atau sebagai kopling atau bisa dikatakan sebagai filter di bagian rangkaian-rangkaian yang bekerja dengan pengeluaran atau penghasil panas yang cepat, dan kemudian juga untuk rangkaian yang berubah bentuk gelombangnya dengan cepat. Nah, biasanya untuk filter kapasitor ini dipasang secara paralel, artinya dari poin input ke paralel, kemudian dari poin output ke paralel. Tujuannya seperti yang saya sampaikan tadi, untuk memfilter perubahan-perubahan temperatur sehingga menyebabkan perubahan arus dan tegangan. Kalau dihubungkan seri, itu kapasitor Mylar ini berfungsinya beda, yaitu untuk menala atau menghasilkan sebuah frekuensi dari respon frekuensi sirkuit. Di sini kita tidak bahas masalah fungsi rangkaiannya mendetail, tapi yang kita bahas di sini adalah bagaimana cara kita teknisi mengetahui komponen dari Mylar itu rusak. Karena untuk kita teknisi yang paling pokok adalah mengetahui berapa nilai kapasitornya, kemudian mengetahui berapa nilai yang terukur kalau rusak, lalu kalau kapasitor itu rusak dengan menggunakan alat ukur, metodenya bagaimana. Nah, jadi kita pakai alat ukur sama, ini yang saya miliki, yang terbaru. Nah, kita arahkan ke skala. Jadi ada 3 pengukuran di sini: dioda, kapasitor, dan bip. Nah, untuk mengukur kapasitor, cara pertama adalah kita bisa menggunakan cara mendengarkan suara bip. Untuk nilai kapasitor yang mikrofaradnya kecil, masih bisa dideteksi dengan bip, maka kita gunakan fungsi bip. Kalau kapasitor Mylar ini ukurannya adalah nanofarad. Nah, sudah bunyi, bukan mikrofarad. Nah, jadi misalnya yang kita ukur adalah 100 nanofarad, 22 nanofarad, bahkan ada yang 1 nanofarad. Nah, ini cara pertama mengukur dengan menggunakan bit. Tujuannya untuk melihat apakah kapasitor Mylar ini short circuit. Maksud dari short circuit ini adalah terhubung singkat. Jadi nilai kapasitansi yang ada pada kapasitor itu sudah tidak ada lagi. Yang ada kapasitansi itu hanya menjadi sebuah penghantar. Penghantar seperti kabel, seperti besi, ataupun penghantar-penghantar lainnya. Jadi kapasitor itu tidak lagi mempunyai nilai penghantar. Tidak lagi mempunyai nilai kapasitansi. Akibatnya, karena kapasitor itu dihubungkan ke paralel, ke ground atau ke negatif, maka terjadi hubung singkat di situ. Nah, karena terjadi hubung singkat di situ, tegangan dan arus ngedrop di kapasitor itu. Nah, kalau sudah ngedrop, ada 2 kemungkinan. Yang pertama, kapasitor itu terbakar. Yang kedua, kapasitor itu bertahan dalam posisi short, lalu IC dan rangkaian-rangkaian lain tidak lagi mendapatkan tegangan, karena rangkaian arus listrik yang mengalir pada sebuah rangkaian yang short, maka arusnya 0, tegangannya menjadi 0. Nah, mungkin ini saya ilustrasikan sedikit supaya sama-sama kita pahami apa yang saya maksud. Nah, ini misalnya sebuah penguat non-inverting. Nah, lalu ini inputnya positif. Oke, kemudian ini acak, tidak menunjukkan fungsi apa-apa, hanya gambar sebuah rangkaian penguat operasional amplifier. Nah, ini R, ini RF, R feedback. Maka
Ini sumber tegangan positif ataupun bisa dalam bentuk frekuensi, tapi kita anggap saja positif dulu. Nah, lalu dipasang supaya tegangan input yang diterima IC operational amplifier ini stabil, maka dipasang kapasitor. Nah, yang artinya adalah dari titik ini ke ground, ke negatif, ada kapasitor. Nilainya berapa? Nah, itu ada dalam suatu penelitian, ada yang 100 nanofarad, ada yang macam-macam sesuai dengan kebutuhan. Nah, umumnya paling kecil itu di sini 22 nanofarad misalnya. Tapi paling banyak digunakan adalah 100 nanofarad. Nah, cerita short tadi. Nah, pada saat kapasitor berubah menjadi sebuah penghantar, tidak mempunyai lagi nilai kapasitansi, maka arus tadi seluruhnya akan mengalir kemari. Karena sifat dari arus adalah mengalir pada sebuah penghantar yang nol resistansinya. Semakin besar nilai resistansinya, maka arus akan terhambat mengalir, dan arus lalu mencari ground, mencari negatif, dan mencari tahanan yang nol. Nah, pada saat short circuit, yang dimaksud dengan short circuit itu adalah tahanannya nol. Nah, karena nol, maka di sini akan terjadi hubung singkat. Rangkaian yang berikutnya ini sudah tidak lagi dialiri oleh arus. Akhirnya timbul drop tegangan menjadi nol. Nah, karena model sekarang itu power supply rata-rata memakai sistem protect, maka ketika ada short circuit, power supply langsung close, artinya berhenti bekerja, tidak lagi memasok arus listrik. Berbeda dengan menggunakan sistem trafo ataupun tanpa switch, power supply tanpa switching atau SMTS itu, maka arus akan terus mengalir ke kapasitor yang short tadi sampai kapasitor ini terbakar. Nah, jadi di sini yang akan kita ukur adalah kalau ini sudah short, maka tegangan ke rangkaian lain, ke feedback, kemudian ke output, outputnya itu sudah pasti nggak ada. Nah, jadi kita bisa mengeksekusi ganti ini atau dilepas saja, sini sudah cukup. Kita lepas, maka akan terjadi open circuit. Nah, arus akan mengalir langsung ke input operational amplifier. Nah, ini kan bisa IC, bisa transistor, Nah, akan mengalir kemari tanpa difilter. Kelemahannya apa? Nah, ada cacat gelombang. Nah, masuk ke penguat, maka akan ikut dikuatkan gelombang atau sinyal yang cacat tersebut. Nah, untuk sementara dalam mengecek sampai ada komponen pengganti, kita lepas dulu. Nah, sudah menyala, baru kita cari komponennya untuk kita ganti. Nah, jadi di sini yang paling penting adalah bagaimana kita mengetahui nilainya, bagaimana cara kita mengukurnya dia short, maka kita gunakan ampermeter. Nah, kira-kira beginilah ilustrasi sederhananya. Semoga ada manfaatnya untuk ilustrasi ini. Nah, lalu kita lihat di sini ada satu, biasanya warna seperti ini kapasitor untuk line filter, penghilang noise dan sebagainya. Jadi ada beberapa ini model warna biru. Nah, ini ukurannya kecil-kecil. Nah, kita lihat kalau di sini ukuran yang kecil ini adalah, nah ini untuk belajarnya bisa baca dari internet, ada perhitungannya, susah kalau saya jelaskan di sini mendetail. Nah, ini kodenya 331. Nah, ini kalau nggak silap saya berarti 33 kali 10 pangkat 1 berarti 330 bagi 10 pangkat 6, maka ini nilainya adalah 0,3 nano. Nah, ini nilainya. Nah, kemudian ada lagi nilai warna coklat. Nah, ini kayak permen. Nah, ini nilainya 222, artinya adalah 22 kali 10 pangkat 2 bagi 6. Nah, ini sekitar 2,2 nano. Nah, ini 2,2 nano. Saya hafal saja, tapi kalau untuk pastinya baca lagi di internet. Kemudian nilai yang besar ini, nah ini sebagai filter. Kenapa besar sekali dipasang? Nah, itu tujuannya berarti arusnya besar, tegangannya bisa besar, bisa kecil, tapi arusnya udah pasti besar. Nah, ini 335J,
Artinya 33 kali 10 pangkat 5. Nah, ini 303. Kalau 4 patokannya 334 berarti 330. Maka kalau 335 330 3,3. 303.300 nanofarad. Dibagi lagi. Nah, itulah nilainya. Oke. Nah, itu pelajari lagi. Kalau mau mendetail ada semua di dasar elektronika. Nah, ini 22 nano semua rata-rata. 22 nano. Ini juga 22 nano. Nah, sama semua. Hasil penelitian mereka digunakan 22 nano untuk memfilter. Itu mungkin dari hasil pembacaan analis signal mereka pakai alat-alat mereka, kita nggak tahu. Nah, itu mungkin itu yang paling sudah oke, noise-nya hilang, anggapan mereka. Nah, kemudian kita coba ukur. Praktek kita hari ini adalah mengukur nilai dari yang C ini kira-kira short apa tidak dengan menggunakan metode bunyi tadi sudah saya bahas. Nah, kita arahkan alat ukurnya kemari. Kalau tidak bunyi artinya tidak terhubung. Nah, karena nilainya kecil tadi 0, itu seperti tidak ada komponen ini, tapi penting. Nah, ini tidak bunyi, artinya tidak short. Nah, itu yang dicari tadi saya katakan. Tidak bunyi itu tidak short. Ini semua kita ukur begitu. Mudah-mudahan tidak ada yang short. Nah, ketika kita ukur tit bunyi, nah itu short. Nah, short kita bongkar, ambil ganti yang lain. Oke. Nah, ini bagus, 2 tempat ini bagus. Kemudian yang coklat tidak short. Ini milar. Jadi milar bahannya itu kalau nggak salah saya dulu waktu kuliah, lupa saya. Milar, ada MKM, ada MKP, tantalum. Nah, ini tidak short. Oke, berarti begitu caranya melihat short tidak short. Ini yang besar ini tidak short juga. Artinya kapasitor nggak ada masalah. Kalau ada kerusakan, kita cari lagi apa yang lain bukan kapasitor. Oke, ada yang lain kira-kira kapasitor di sini yang aneh-aneh? Tidak ada. Kira-kira begitulah cara kita menganalisa kerusakan kapasitor dari segi suara. Kemudian bisa juga kita mengukurnya dari langsung ke nilai kapasitor. Mudah-mudahan karena ini alat saya ini bukan khusus untuk mengukur kapasitor, maka mudah-mudahan bisa terbaca. Harusnya ada alat khusus mengukur kapasitor. Nah, ini kita lihat nilainya. Oke, mudah-mudahan nampak sedikit saja. Agak susah mengatur posisi. Nah, kita ukur yang coklat ini berapa nilainya? 18,5 nano. Tadi kita ukur 22. 2,2 kenapa ya? Apa salah saya hitung? 104 100 nano, 103 10 nano. 2102 1 nano, 104 100, 103 10, 102 1. Nah, ini harusnya 2,2. Benar. Nah, ini kalau untuk mengukur angka yang pasti harus buka. Kita buka ketahuan. Tetapi dengan angka yang ditunjukkan ini saja, ini menandakan bahwa kapasitor masih good, masih bagus. Nggak perlu kita ganti. Nah, ini yang ini misalnya nol koma tiga. Kok curiga kita ini seperti putus. Nah, kalau ada
keraguan-raguan begini lebih bagus supaya kita jangan berulang-ulang mengganti komponen, karena kalau masih ada yang rusak, komponen kita yang baru kita pasang bisa jebol lagi. Nah ini harusnya lebih bagus kita buka solderannya, lalu kita ukur ulang sama ini. Coba kita ukur dari bawah. Nah ini ada yang rusak komponennya. .4 nano. Nah ini harus kita analisa apa penyebabnya. Nah ini buka, kita ukur. Kalau ternyata nilainya benar ya tinggal pasang balik. Buka satu kakinya boleh. Nah kemudian untuk satu lagi, kita untuk menghemat waktu juga, nilai dari yang biru ini kita ukur apakah bisa terbaca. Ini kecil sekali. Sepertinya nggak sanggup, nggak terbaca. Nah ini kita lihat susah sekali alat ukur ini membaca, karena memang kemampuan alat ukur ini hanya membaca nilai kapasitor-kapasitor yang umum saja. Nah ini sudah kecil ini 0, nah jadi kalau sudah begini tidak terbaca, kita jangan menuduh langsung kapasitor ini rusak, harus kita buka lagi. Tuh, ini ada 4,2 nano dibalik-balik. Nah, harus kita buka, kita ukur lagi. Tetapi kalau alat ukur kita masih menggunakan alat ukur yang bukan khusus untuk mengukur kapasitor, ya sia-sia aja dibuka. Nah, ini masih bagus, ada nilai 4, seharusnya ini 0, sekian, 0,3. Nah, ini yang penting itu tidak short. Kalau short tadi efeknya adalah ngedrop tegangan, bisa merusak. Apalagi ini memakai IGBT ini, transistor MOSFET yang harganya lumayan mahal. Nah jadi begitu kira-kira cara kita menganalisa kerusakan kapasitor Mylar. Kalau short bagaimana, tidak short bagaimana, kemudian short di sini adalah short circuit, kemudian cara membaca nilainya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.